Saudari dan saudaraku yang terkasih, William Wordsworth pernah mengatakan, alam tidak akan mengkhianati hati yang mencintainya. Saudari dan saudara, Yesus menegaskan iman kita kepada Bapa, Allah, Sang Pencipta. Ia mengajarkan bahwa seluruh alam ciptaan adalah penting bagi Allah. Burung pipit yang tidak pernah dilupakan Allah, burung di udara yang selalu dipelihara. Saudari dan saudaraku, Yesus mengajak para murid untuk memiliki kesadaran akan alam ciptaan yang beraneka ragam dan menggunakan aneka ragam alam ciptaan sebagai bahan pengajaran iman. Manusia dipanggil untuk mengantar semua makhluk kepada kepenuhan Pencipta mereka. Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudari dan saudaraku, Allah mencipta manusia, merawat dan memelihara. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun terakhir ini kita melihat dan mencermati bersama bahwa keadaan bumi yang merupakan rumah kita bersama ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bumi yang harusnya kita rawat dan kita lestarikan malah menjadi rusak karena ketidakacuhan kita dalam merawat bumi ini. Banyak fenomena alam yang terjadi di luar kendali kita, seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim yang sangat cepat, bencana alam di mana-mana yang menandakan bahwa bumi ini memerlukan perhatian khusus dari kita. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1-31, pada awal mula penciptaan bumi menjadi yang pertama diciptakan sebelum manusia, Allah memberikan karyanya yang pertama untuk manusia jaga dan rawat, tetapi malah karena tidak sadaran manusia dan dosa keserakahan manusia dengan sengaja merusak dan menyakitinya. Dapat kita lihat, karena keserakahan manusia mengeruk hasil bumi seenaknya untuk kepentingan dan keuntungan suatu kelompok atau pribadi, dengan maraknya penambangan liar dan penebangan hutan liar, sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Di samping itu, penggunaan sampah plastik yang tidak terkendali, sampah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik, sehingga menyebabkan penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah. Umat beriman yang terkasih, sebagai orang Katolik, Paus Fransiskus dalam ensiklik apostoliknya Laudato Si mengajak dan mengingatkan kita untuk peduli terhadap alam semesta, bumi yang kita tinggali. Dalam hal ini, paroki kita sudah mengambil beberapa langkah kecil dalam mewujudkan pertobatan ekologis ini, diantaranya dengan adanya kegiatan-kegiatan ramah lingkungan yang dibuat, seperti membuat ekoenzim dengan memilah sampah-sampah yang diperoleh dari rumah tangga, pastoran, dan umat di sekitar gereja, menyiramkan cairan ekoenzim ke got atau selokan-selokan lingkungan sekitar gereja untuk melakukan tindakan penjernihan air-air selokan dan got. Pemberian pohon-pohon ke Ketua RW 03 untuk penghijauan daerah sekitar,
Rosario Bumi atau Earth Hour dengan mengajak umat menyalakan lilin berdoa selama 1 jam via Zoom meeting dengan mematikan lampu rumah mereka. Dekorasi altar yang ramah lingkungan di 1, masa Prapaskah dan 2, masa Paskah 3, memakai 4, tanaman hidup. 5. Dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan ini, meskipun tidak memberikan dampak besar untuk bumi ini, tetapi setidaknya sudah mengambil langkah kecil dalam meringankan beban bumi ini. Saya berharap semoga semakin banyak umat yang tergerak dan berpartisipasi bersama lingkungan hidup paroki dalam mewujudkan dan menjadikan paroki kita ini sebagai paroki ramah lingkungan dan bersama merawat dan menjadikan bumi ini sebagai tempat yang nyaman untuk anak cucu kita nanti. Tuhan memberkati kita semuanya.